Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar sedikit tentang aritmia jantung. Aritmia jantung merupakan salah satu kasus di mana yang menyebabkan banyak atlet maupun anak-anak muda mengalami meninggal dunia. Sebagai contoh pada gambar pemain bola ini yang bernama Donny van de Beek memakai nomor 34 di Manchester United untuk menghormati Abdelhak Nouri yang koma selama 3 tahun. Karena Nouri pingsan saat bertanding dan ternyata didiagnosis mengalami aritmia, sehingga menyebabkan kerusakan otak permanen. Ini Nouri yang merupakan seorang sahabat baik dari Donny van de Beek, sehingga Donny van de Beek mengatakan sahabat baik saya Abdelhak Nouri mengalami serangan jantung. Saya memutuskan memakai nomor lamanya di jersey saya. Jadi untuk mengenal dari Nouri, tetapi kita ambil pelajaran untuk kasus aritmia jantung. Apa sih itu aritmia jantung? Jadi aritmia jantung merupakan penyakit irama jantung yang disebabkan oleh gangguan produksi impuls atau abnormalitas penjalaran impuls listrik ke otot jantung. Jadi secara sederhananya yaitu adanya gangguan listrik ataupun gangguan sinyal listrik, aliran listrik di jantung yang mengganggu kerja dari otot jantung. Jadi kita tahu bahwa jantung manusia itu terdiri dari otot yang mampu bergerak secara sendiri tanpa perlu kita kontrol yang berdasarkan aliran listrik. Nah, aliran listrik yang mengatur gerak jantung ini ternyata mengalami gangguan ataupun tidak normal abnormalitas sehingga disebut sebagai gangguan irama jantung ataupun aritmia. Dan ternyata 87% penyakit jantung koronik yang meninggal di Indonesia secara mendadak yaitu ternyata menderita aritmia. Jadi 87% penyakit jantung koroner yang meninggal mendadak di Indonesia itu karena aritmia. Jadi datanya memang sangat besar, maka kita sedikit perlu mengetahui tentang aritmia sebelumnya. Jadi denyut jantung manusia itu mempunyai nilai normal 60-100 denyut per menit. Walaupun nanti ada literatur mengatakan 80-100, tapi rata-rata mengatakan bahwa 60-100 denyut per menit. Nah, ternyata ada suatu kondisi di mana denyutnya itu berkurang ataupun naik. Berkurang kurang dari 60 menit, 60 denyutan per menit dinamakan bradikardia. Di atas 100 denyut per menit dinamakan takikardia. Jadi ulangi, ada bradikardi kurang dari 60 ataupun takikardi lebih dari 100. Dan kondisi ini menyebabkan ada namanya bradiaritmia maupun takiaritmia. Jadi kalau tadi bradikardi ini dihitung dari denyutnya, gangguannya bisa disebut sebagai bradiaritmia. Jadi laju jantung terlalu lambat atau kurang dari 60 kali per menit. Takiaritmia berarti jantung terlalu cepat, 100 kali per menit. Dan mana mengalami gejala-gejala yang berbagai macam. Sebagai contoh bisa mengalami pusing, kemudian bisa pingsan, ataupun jantung yang berdebar sewaktu-waktu. Kemudian jantung berdebar 2 hari bisa sebabkan stroke 2 hari 3. Jadi jantung yang berdebar-debar lebih dari 2 hari bisa menyebabkan stroke di hari ketiga. Kemudian bisa mendatangkan kematian yang mendadak. Sebagaimana pemain bola itu. Jadi pemain bola itu mungkin pada waktu bermain mengalami jantung berdebar-debar kencang, mengganggu irama jantung, jantung tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan suatu stroke ataupun berkurangnya gangguan aliran darah ke otak. Sehingga kita harus tahu tentang gejala-gejala ini dan mampu menanganinya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah konsumsi makanan bergizi, mencegah berat badan ideal, jangan sampai obesitas, hindari stres, hidup enjoy atau kurangi ataupun pikiran-pikiran yang berat, kemudian tidak menggunakan obat yang sembarangan, dan ini yang paling utama untuk anak muda yaitu berhenti merokok dan membatasi minuman keras. Untuk kafein atau kopi ini jika lebih dari 2 cangkir per hari ini banyak yang melarang, tetapi kalau masih dalam 2 cangkir per hari masih diperbolehkan. Jadi makanan harus kita jaga, kemudian kurangi berhenti merokok, batasi minuman keras, dan jaga berat badan, tidak konsumsi obat sembarangan, dan hindari stres. Ini merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ataupun mencegah kejadian aritmia. Terima kasih.